ini anak bulu sama iwak nyuting ini tidak wani nyuting tak. Kalau zaman sekarang kita akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi murid dijarnya ya usaha hancur seperti ini ya. Banyu iki dawana ulur-uluran ben iso dirasakne anak putumu besok. Rahayu sagung dumadi. Dipun tepangaken nami kula Vindi Putriana, nim pungkasan 750. Kula mahasiswi Program Studi Pendidikan Basa Jawa Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kula badhe ngandharaken inggih menika kapitayan ing Telaga Murut kagem dokumentasi tugas folklor Jawa ingkang dosen pembimbingipun Bapak DRS Sukarman MPDI. Telaga Murut inggih punika satunggaling telaga kang ukurane kirang langkung 3 kali 90 meter wonten ing Dusun Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Toya saking Telaga Murut angsal ngairi sabin saking sekawan dusun sawiyar 800 hektar lan ngasilaken panen sakata kaping 3 saben taune. Ing Telaga Murut puniki wonten kapitayan lan tradisi ingkang dipunmaksudaken kangge njagi kelestarian Telaga Murut. Kangge panjelasan langkung lajengipun kula badhe wawancara pengelola sekaligus penggiat lingkungan Telaga Murut ingkang asmanipun Bapak Karsi Sugeng Amersani. Pangapunten sadèrèngipun Pak, kula Vindi, mahasiswi Pendidikan Basa Jawa Universitas Negeri Surabaya. Kula badhe wawancara panjenengan ngenani tradisi ulur-ulur ing Telaga Murut. Ini saged dicariyosaken Bapak. Jadi biasanya campuran tidak apa-apa ya? Nggih, mboten napa-napa. Jadi gini, intinya adalah ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa warga sekitaran di kawasan Telaga Murut khususnya 4 desa, Desa Sawo, Desa Gamping, Desa Ngeprong, Desa Gedangan itu merasa berkecukupan dari air dari Telaga Murut sepanjang masa. Jadi ulur-ulur adalah memanjang-manjangkan air, membuat air supaya tetap ada yang ada di Telaga Murut. Jadi kalau bisa setiap detik, setiap saat ulur itu harus diadakan. Kalau menurut saya seperti ini. Menawi damel kapan dipun lampahi ulur-ulur niki? Ulur-ulur itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, bulannya Selo, harinya Jumat Legi, itu pasti. Damel prosesipun betul. Bapak. Sekarang memang dikemas karena yang saya bilang tadi tuntutan zaman. Nggih. Dikemasnya sekarang karena ada promosi wisata, titik kumpulnya nanti dari SMA Campur Darat. Oh, SMA nggih. Nah, titik kumpul di situ, para peserta di situ nanti diarah-arah ya. Jadi warga ada yang berpakaian adat, ada yang bermacam-macam, dan kita melibatkan dari anak-anak sekolah. Di situ nanti kita libatkan juga kearifan lokal, kita ada jaranan, ada riang kendang, kita libatkan di situ. Warga masyarakat itu berbondong-bondong membawa bermacam-macam kue hasil bumi, jajanan, lalu dikumpulkan jadi satu. Setelah jajan dan kue dikumpulkan jadi satu, lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merasa bersyukur karena telah diberi air yang sangat melimpah. Nah, setelah berdoa bersama-sama, lalu jajanan tersebut dibagikan kepada yang hadir di situ. Berarti niku ingkang napa nggih? Napa niku masyarakat ingkang masyarakat yang merasa berkecukupan dari air dari Telaga Murut. Tapi sekarang sudah menjadi kalender kabupaten, bahkan nasional, bahkan provinsi. Bahkan undangannya beberapa dinas, bahkan dulu ada yang tingkat nasional Rawo, ada yang provinsi Rawo. Dan sekarang banyak undangan dari luar kota juga diundang. Kan banyak komunitas sekarang. Komunitas penggiat budaya itu diundang, kita libatkan ikut di dalamnya. Asal usulnya Telaga Murut nih kepercayaan kapitayan. Jadi ini cerita ya. Cerita bukan sejarah. Lalu pada akhir Kerajaan Mojopahit terjadilah mungkin di sana itu perang saudara, perang kerajaan, perang politik. Datanglah sekelompok penunggang kuda yang dipimpin oleh namanya Pangeran Jigang Joyo, atau yang orang sini menyebutnya Mbah Jigang Joyo. Nah, menurut konon cerita, Mbah Jigang Joyo atau Pangeran Jigang Joyo atau Pangeran Lajur Segoro itu beliau waktu datang ke sini itu membawa seorang anak kecil. Menurut konon cerita beliau ketemukan pada waktu di medan pertempuran. Setelah beliau menetap, mungkin kelompoknya, mungkin anak kecil tersebut mungkin merasa haus, merasa lapar. Nah, lalu beliau berupaya dengan kesaktiannya, dengan kedikdayaannya, beliau berupaya mencari sumber kehidupan yang ada di situ. Nah, lalu beliau berupaya membuka celah, mungkin menggali-gali tanah, ketemulah sumber mata air yang ada di situ. Nah, setelah ketemu sumber mata air, lalu beliau
memutuskan untuk menetap di situ. Setelah beliau menetap di situ, akhirnya beliau berupaya mengundang beberapa warga yang ada di sekitaran sini. Warga, tolong coba kapan kita ngumpul di tempat sana. Nah, akhirnya beliau mengundang beberapa warga yang ada di situ. Mungkin ya yang diundang mungkin merasa yang ditokohkan di beberapa wilayah di itu diundang. Warga, aku di sini menemukan sumber mata air. Kayaknya sumber mata air ini bisa menghidupi kamu dan keluarga kamu, kemungkinan juga keturunan-keturunan kamu. Tolong air ini monggo kita jaga, kita rawat, kita lindungi. Monggo air ini didawak-dawak nih, diulur-ulur banyu ini. Banyu ini dawak-dawak ulur-uluran ben iso dirasakne anak putumu besok. Nah, makanya di situ. Nah, pada waktu itu kemungkinan ada waktu beliau saiki basa ngetrene ngumpulnya kan sosialisasi lah. Enake warga dilumpuknya sosialisasi. Mungkin pada waktu beliau mengumpulkan warga atau sosialisasi tersebut, harinya Jumat Legi, bulannya bulan Sengkong. Nah, dan kebetulan biasanya wong kampung, wong desa lek ngumpul biasanya kan ana sing nggawa jajan, ana sing nggawa kopi. Zaman dulu paling ya apa tela godhog, apa gedang godhog, kemungkinan itu ngumpul sambil ngobrol. Ngobrolnya ya mungkin pada waktu itu membuat kesepakatan. Awalnya bikin kesepakatan bahwa air ini sangat luar biasa. Monggo dulur derek-derek kula banyu iki to iki dijogo sarang-sarang dilindungi dengan cara melindungi tumbuh-tumbuhan tegakannya dan apapun yang ada di situ ini kita sepakati untuk dijaga. Kurang lebih menurut tadi dan Telaga Murid tadi ceritanya seperti itu. Mriko nggih wonten petilasan ini. Ya, itu petilasannya Bajingan Joyo itu. Ada yang bilang petilasan, ada yang bilang makam. Beliau meninggalkan di sini adalah meninggalkan kebaikan. Jadi setiap saat saya dan teman-teman juga berdoa bahwa beliau adalah di sini meninggalkan kebaikan. Apa toh susah meninggalkan dunia ini, meninggalkan kebaikan kan susah. Mboten pareng nebang apa mboten. Jadi ngambil ikan. Jadi gini. Jadi yang saya bilang tadi, Telaga Murid itu memang berdasarkan kesepakatan. Jenengan mungkin sekitar warga sini jenengan tanya, iya toh Mbah, Pak D, Pak Le, ceritanya buret. Kalau tidak pasti terdengar. Mesti kalau kita bicara buret, yang masuk dulu pasti mistisnya. Itu pasti. Dulu anak bulu sana iwang. Nyuting ini tidak wani. Nyuting tak. Ngapunten penutnya ditoni penuh jujur dari jelek ini. Enggak ono jare tangannya puter. Itu dipercaya. Apalagi kok nggawa cutek, nggawa kayu wis betul sampai rumah ya nek panas mencicil. Walau kita enggak tahu, mungkin apa ya karena kesepakatan bersama, karena doanya mungkin mustajab karena doa kesepakatan secara ikhlas mungkin dikabulin. Nah, makanya Telaga Murid dengan cara ngulur-ngulur ndawak nih banyu ku mau. Makanya di situ ada kesepakatan. Disepakati ora leh ngerusak ning kene, ora leh ngetoki kayu ning kene, ora leh nggawa kewan ning kene. Nah, dengan cara sapa yang disepakati sing rusak kayu kene apa ning sing kene, ora habitat ning kene. Besok mulai kena karma, mulai mencicil, mulai kualat. Kan seperti itu akhirnya disepakati. Sampai sekarang bahkan masih ada. Kepercayaan itu malah dados damel nglestarekaken. Betul. Sebetulnya gini, nenek moyang kita dulu itu memang sangat luar biasa untuk menjaga kelestarian alam. Ya dengan cara itu, dengan cara mistis. Setelah nenek moyang kita menyepakati itu dengan adanya kelestarian dengan cara mistis, sangat luar biasa. Jadi nenek moyang kita dulu itu membuat undang-undang yang tak tertulis sangat luar biasa. Semua orang menyepakati. Alhamdulillah Telaga Murid itu sekarang sudah mengantongi 3 sertifikat nasional. Yang pertama, saya pada tahun 2014, 22 itu adalah pemuda pelopor tentang lingkungan. Yang tahun 2014 saya nominasi menerima Kalpataru 10 besar se-Indonesia. Tahun 2014 diundang ke istana, dan tahun 2017 saya menerima Kalpataru, saya terima di Bitung, Sulawesi, Manado. Jadi satu-satunya di Tulungagung penerima Kalpataru adalah saya. Ini bukan saya bukan pamer, ini cerita. Sebetulnya niatan kami bukan seperti itu. Niatan kami adalah apapun yang terjadi sampai kapanpun, Telaga Murid harus lestari, airnya harus tetap dawa, harus panjang, harus diulur-ulur biar bisa dirasakan anak cucu. Itu adalah kesepakatan dari pendahulu kami. Boleh bebas welcome ke Telaga Murid asalkan niatnya baik. Tadi ketemu lihat mendak di sana? Kuota.
Jadi kita juga proses membalikan monyet itu selama hampir kurang lebih 8 tahun. Jadi menurut saya ulur-ulur itu siapapun boleh dilaksanakan, tidak hanya 1 tahun sekali. Kalau itu apa ya, pelestarian Telaga Hampura, tumbuh-tumbuhan dan sekelilingnya tidak kita jaga, pasti akan hancur, efeknya akan menyusulkan sumber mata air. Intinya adalah apa ya, memberi efek lestari kepada air yang ada di Telaga Hampura. Jadi Ngapunten sampun Nggih. ganggu wektalipun. Nggih. Kula ngaturaken agungin panuwun Nggih, sampun sami-sami. kersa dados wawancara Sami-sami. wawancara. Hai guys, hari ini saya diajak orang yang seperti ini ke Telaga Buret. Ini Telaga Buret ini merupakan tempat di mana dilakukan acara ulur-ulur, guys. Aku kurang tahu acara ulur-ulur pada tempat daerahnya sendiri. Bisa dilihat seperti ini. Wow, nama Kak Cindy. Hai Bendy.